Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih belajar seri doa Bapa Kami dengan tema berapa baru dikatakan cukup? Sekarang saya mau bertanya kepadamu, berapa banyak kamu baru cukup? Kalau kamu sekarang punya uang 5 miliar, apakah cukup? Yang berkata, saya sudah cukup, mungkin sedang berbohong. Karena kalau kamu bisa memiliki 6 miliar, kamu akan berpikir mengapa tidak? Kalau bisa 10 miliar, kalau bisa 15 miliar, kalau bisa 500 miliar. Mengapa tidak? Kalau kamu sudah punya 500 miliar, apakah kamu akan bilang cukup? Mungkin tidak. Karena ketika kamu melihat orang lain punya 600 miliar, kamu akan berpikir, mengapa saya hanya punya 500 miliar? Lalu kamu minta lagi. Mungkin kamu bisa memiliki 1000 miliar. Kalau sudah punya 1 triliun, kamu lihat ada orang punya 3 triliun. Dan kamu punya hanya 1 triliun. Maka kamu minta lagi. Saya mau tanya, sampai kapan kamu baru cukup? Maka kita akan belajar semua hal mengenai materi kecukupan dan sampai sejauh mana kita harus berdoa dengan menggali rahasia dan bijaksana yang terdapat dalam ayat ini. Ada seorang gila yang lebih gila daripada saya. Dia menyimpan barang-barang koleksi sampai jutaan jumlahnya. Waktu dia mau mati, dia datang ke parlemen Inggris. Ia menyatakan bahwa sudah mengoleksi jutaan barang untuk menjadi warisan bagi seluruh umat manusia, menjadi pusaka untuk dipelajari oleh semua seniman dan ilmuwan di dunia. Ia minta kalau mungkin pemerintahan membeli semua ini untuk menjadi milik pemerintahan Inggris, bukan miliknya. Mereka bertanya, engkau mengoleksi semua ini pakai uang banyak, bukan? Ya, tetapi walaupun saya sudah memakai uang yang banyak untuk mengoleksi semua ini, toh akhirnya saya mesti mati. Karena itu sebelum saya mati, biarlah semua ini menjadi milik Inggris, menjadi milik seluruh bangsa, agar seluruh umat manusia di dunia bisa mengetahui bahwa Babilonia pernah membuat barang ini, Romawi pernah membuat barang ini, Mesir pernah membuat barang ini. Saya mengoleksi semua itu untuk dipelajari oleh seluruh umat manusia yang mau mempelajari apa itu sejarah. Maka sebelum mati, dia menulis surat kepada pemerintahan Inggris. Kalau pemerintahan Inggris mau membeli semua koleksi saya akan berikan kepada negara. Tetapi saya seorang tua yang mempunyai 2 anak perempuan yang belum menikah. Mereka perlu uang untuk kebutuhan hidup mereka. Setelah mati, saya tidak bisa lagi memelihara mereka. Maka saya hanya minta 20.000 pound sterling saja. Pada waktu itu 20.000 pound sterling adalah jumlah yang besar sekali. Maka seorang anggota kongres membawa surat yang dia tulis itu ke parlemen. Lalu di dalam parlemen Inggris di London, mereka membahas dan berdebat mengenai hal ini. Kemudian mereka pergi melihat untuk memeriksa barang-barangnya. Akhirnya mereka berkata,
20.000 pound sterling terlalu murah untuk semua barang ini. Sekalipun waktu itu adalah jumlah uang yang besar sekali, orang tua itu membagikan uang itu kepada kedua anaknya. Lalu dia meninggal dunia. Sekarang British Museum menjadi museum terbesar di dunia. Barang koleksinya sudah bertambah menjadi 9 juta barang. Tidak ada orang yang ke Inggris yang tidak tertarik untuk pergi melihat koleksi di dalam museum ini. Seluruh ilmuwan, profesor yang pergi ke Inggris bisa belajar tentang Mesir, mencari tahu tentang Babilonia, mencari tahu tentang Yunani. Karena itu adalah mengoleksi terbesar di dunia. Kalau saya mengoleksi barang tidak habis-habis, bukan karena saya perlu ini. Di rumah saya tidak perlu banyak barang, tetapi saya mau mengumpulkan barang-barang antik supaya seluruh Indonesia belajar mengerti apa itu nilai seni, apa itu tumpukan sejarah, apa itu tradisi, kebijakan dari umat manusia. Berapa baru dikatakan cukup? Ini kalimat yang penting sekali. Sekarang saya tanya, kalau engkau cari uang untuk dirimu, berapa banyak baru dikatakan cukup? Benarkah sudah cukup? Benarkah engkau merasa sudah cukup? Engkau mempunyai suatu kebiasaan terus merasa tidak cukup, tidak pernah cukup, dan tidak merasa cukup. Mau sebanyak-banyaknya. Jika satu rumah sudah cukup, kenapa harus ada 12 rumah? Karena kamu menyimpan 5 gundik. Benar-benar tidak tahu diuntung. Satu rumah untuk satu gundik. Hal itu supaya tidak ada orang yang lihat kamu pergi ke situ. Setelah bersenang-senang dengan dia, lalu pulang. Pura-pura baik sama nyonyamu. Kenapa engkau merasa tidak cukup? Engkau merasa tidak cukup karena sekalipun kamu tidak perlu, tapi kamu rasa perlu. Kenapa engkau rasa perlu? Setan yang membuat kamu merasa perlu, dan itu akan menjadi umpan untuk memancing engkau agar ditawan oleh dia. Berapa hal yang tidak kita perlu? Kita perlu berapa pakaian sih? Kita perlu berapa sepatu sih? Andrew Gih mengatakan, kalau kamu punya 100 tempat tidur dan setiap hari kamu berganti tempat tidur, maka kamu akan kelelahan sehingga tidak bisa tidur. Kalau kamu mempunyai 100 pakaian dan semuanya kamu pakai, kamu akan mati kepanasan. Apalagi nyonya, satu orang istri saja sudah repot. Lalu kamu mau banyak istri supaya bisa tidur sana dan tidur sini. Sampai kapankah kita mengatakan cukup? Kiranya renungan ini sebagai koreksi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami ya Tuhan, jika kami selalu tidak cukup, dan ajarilah kami supaya kami memahami makna arti cukup dalam kehidupan kami. Amin.